Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Nanda Dwi Kartin dari kelas 1A Prodi Psikologi Universitas Trunajaya Madura. Untuk lebih mengenal dan bisa menyapa saya, kalian bisa cek akun IG yang sudah tertera. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ideologi negara, yaitu ideologi liberalisme, ideologi komunisme, ideologi Pancasila, dan ideologi sosialisme. Sebelumnya, istilah dari ideologi itu berasal dari kata ide dalam bahasa Inggris yang berarti ide, gagasan, cita-cita, pemahaman dasar, dan konsep. Dan juga logo berasal dari Yunani, yaitu logos yang berarti pengetahuan. Jadi pengertian dari ideologi itu sendiri yaitu merupakan sebuah kumpulan ide-ide mendasar, gagasan, kepercayaan, dan keyakinan yang secara sistematis sejalan dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Yang pertama yaitu ideologi liberalisme. Istilah dari kata liberalisme ini berasal dari kata liberal yang berarti bebas, dapat ditambahkan dengan kata isme yang berarti faktor, sehingga pengertian liberalisme yaitu sebuah ideologi, tradisi politik, dan pandangan filosofis berdasarkan pada pemahaman bahwa persamaan dan kebebasan hak ialah sebuah nilai-nilai pada politik yang paling penting. Ciri-ciri ideologi liberalisme yang pertama, setiap orang harus menerima perlakuan yang sama. Pada kesempatan yang sama, solusi sebagai penyelesaian sebuah masalah yang muncul pada setiap individu diperlakukan secara setara dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Yang kedua, setiap individu mempunyai sebuah peluang yang sama di semua bidang. Namun, tidak berarti bahwa setiap orang dapat mencapai sebuah hasil yang sama. Yang ketiga, negara hanya alat, maksudnya hanya sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Yang keempat, ada hukum dan hukum diterapkan. Di negara yang menganut ideologi liberalisme, ia menetapkan standar hukum tertinggi yang menghormati hak-hak sebuah individu dan kesetaraan di hadapan hukum. Yang kelima, tidak menerima ajaran dogmatisme. Dogmatisme merupakan sebuah pemahaman yang memegang kepercayaan dan menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Yang keenam, pemerintah ditentukan dengan persetujuan, artinya pada pemerintah harus bertindak sesuai dengan keinginan pada rakyat dan tidak boleh bertindak atas kehendak sendiri. Setiap ideologi tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, kelebihan ideologi liberal yang pertama, dapat mendorong masyarakat untuk dapat berevolusi dan mengembangkan kreativitas karena tidak ada batasan antara individu. Yang kedua, terdapat persaingan antar individu sehingga dalam sebuah individu dapat berkembang dengan baik dan menghasilkan sebuah produk yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, setiap orang mempunyai suatu hak yang sama di bidang sosial, ekonomi, politik, agama, dan budaya. Keempat, di bidang ekonomi sangat maju karena pada negara yang menganut ideologi liberalisme dapat mencari suatu keuntungan. Yang kelima, tidak ada paksaan untuk mengikuti atau memilih partai politik oleh negara ini. Nah, sedangkan kekurangan ideologi ini yang pertama, seseorang yang mempunyai sebuah modal lebih banyak memiliki kecenderungan untuk mengendalikan negara, dan dengan demikian dapat menciptakan kesenjangan antara kaya dan miskin. Dalam pengertian lain, orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Yang kedua, pemerintah mengalami kesulitan dalam mendistribusikan pendapatan secara merata karena persaingan yang bersifat bebas. Berarti orang dengan modal akan mempunyai penghasilan besar dan kelas pekerja mempunyai penghasilan yang kecil. Yang ketiga, dapat meningkatkan keberadaan kelompok masyarakat yang menganggap diri mereka lebih tinggi daripada kelompok lain. Keempat, kehadiran presektor swasta yang menyulitkan pemerintah sebagai penerapan pembatasan dan kontrol, di mana pers sebagai media massa dan media komunikasi yang bersifat efektif sebagai pendukung kepentingan dan misi. Nah, yang kelima, keberadaan monopoli yang diberikan pada orang kaya terhadap orang kecil atau orang miskin yang dapat membahayakan komunitas kecil. Nah, contoh negara yang menganut ideologi liberalisme ini yaitu Amerika Serikat,
Australia, Jerman, Inggris, dan masih banyak lagi. Berikutnya, ideologi komunisme. Pengertian ideologi komunisme merupakan sebuah perjanjian yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat dalam produksi. Nah, seperti modal, tenaga kerja, tanah, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang makmur, masyarakat komunis tanpa kelas, dan masyarakat yang sama. Nah, berarti bahwa semua aset milik negara dan digunakan secara adil untuk kesejahteraan rakyat. Tidak ada properti pribadi, tidak ada sektor swasta, tidak ada kelas sosial, dan lain-lain, serta pada rakyat harus sama rata derajatnya. Ciri-ciri ideologi komunisme yang pertama, mengajarkan sebuah teori tentang kelas sosial di masyarakat. Dengan demikian, tidak jarang terjadi konflik antara proletariat melawan tuan tanah dan kapitalis. Kedua, kurangnya rasa hormat terhadap manusia sebagai individu, sebagaimana dibuktikan oleh pelajaran yang tidak memungkinkan seseorang untuk mengendalikan alat-alat dalam produksi. Ketiga, komunisme dapat mengajarkan mengenai adanya teori perjuangan atau pertentangan. Keempat, salah satu ajaran komunis adalah revolusi permanen atau berkelanjutan. Revolusi menyebar pada seluruh dunia dan komunisme berarti menjadi internasional. Kelima, komunis memiliki program untuk menciptakan tanpa kelas, masyarakat yang makmur, dan semuanya setara. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, ada periode kediktatoran proletariat yang memiliki tugas untuk membersihkan dari komunisme, terutama kepada tuan tanah yang menentang adanya proses demokrasi. Keenam, komunisme memiliki sebuah sistem satu partai politik, yaitu Partai Komunis. Karena itu dapat dikatakan bahwa negara komunis tidak memiliki partai oposisi atau komunisme yang secara fundamental mengabaikan hak asasi manusia. Yang ketujuh, negara dan hukum menghilang karena mereka tidak diperlukan lagi. Yang kedelapan, sumber daya alam dan berbagai alat produksi seperti properti lengkap negara dan properti individu hanya diakui untuk furnitur, pakaian, dan upah. Yang kesembilan, secara teoritis pemahaman ini mempunyai sebuah tujuan untuk mencapai kekayaan bagi orang-orang yang tidak mengakui kelas sosial. Nah, kelebihan ideologi komunisme yang pertama, lebih dengan mudah untuk menjaga pengangguran, keburukan ekonomi tetap terkendali, dan inflasi, karena pemerintah mempunyai sebuah kekuatan dan kepemilikan penuh atas banyak hal yang ada di suatu negara. Yang kedua, setiap orang dianggap setara, jadi tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Yang ketiga, jarang ada krisis karena ekonomi dihitung dengan baik dan diatur dari pusat, sehingga orang hanya perlu mengikuti. Kekurangan ideologi komunisme yang pertama, monopoli yang akan dilakukan dengan pemerintah tentu akan sangat merugikan bagi kalangan masyarakat. Yang kedua, hak asasi manusia tidak lagi dihormati dan karena itu banyak orang yang tertindas. Yang ketiga, tidak ada kepercayaan pada Tuhan. Nah, ini merupakan salah satu harapan pembawa komunisme pertama, yakni Karl Marx. Keempat, masyarakat tidak mempunyai kebebasan individu karena semua yang dilakukan sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Kelima, mengurangi motivasi individu menjadi individu yang lebih baik karena mereka tidak dapat mempunyai sebuah bisnis sendiri. Tidak peduli seberapa keras bisnisnya, posisinya tetap sama dengan orang lain. Nah, contoh negara yang menganut ideologi komunis yaitu Cina, Laos, Vietnam, Korea Utara, dan lain-lain. Kemudian ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi yaitu merupakan cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sifat-sifat Pancasila sebagai ideologi yaitu terbuka dan komprehensif. Dan ciri-ciri ideologi ini diantaranya berasal dari falsafah masyarakat. Maksudnya Pancasila adalah ideologi yang mempunyai pandangan hidup atau idealisme, tujuan dan cita-cita masyarakat Indonesia yang berasal dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Kedua, berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun mengakui beberapa agama, ideologi Pancasila percaya pada konsep Tuhan yang Maha Esa. Dengan mempercayai ketuhanan yang Maha Esa,
negara Indonesia yang berpegang pada ideologi Pancasila melarang adanya paham ateis di Indonesia. Ketiga, demokratis, yaitu meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, di mana pendapat rakyat sangat penting dan pemimpin hanya memberikan keputusan. Keempat, berdasar hukum, yang dapat diartikan sebagai negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya berdasar pada hukum. Kelima, kreatif dan dinamis. Ideologi ini mempunyai tekad untuk secara kreatif dan dinamis mencapai tujuan nasional. Salah satu nilai dalam ideologi Pancasila yang harus dijunjung tinggi demi tercapainya tujuan nasional yaitu nilai persatuan dan kesatuan. Keenam, berdasar pengalaman sejarah bangsa, yang dimana bangsa Indonesia mempunyai sejarah yang panjang untuk menjadi sebuah bangsa yang diakui dunia. Berdasarkan pengalaman sejarah itulah, Pancasila dijadikan ideologi yang akan mendasari berdirinya sebuah bangsa yang kokoh. Ketujuh, terbentuk dari pikiran rakyat. Pancasila terbentuk atas dasar keinginan bangsa Indonesia, tanpa campur tangan atau paksaan dari sekelompok orang atau pihak yang berkuasa. Kedelapan, isinya tidak operasional. Nilai Pancasila yang tidak operasional bukan berarti bahwa nilai-nilai tersebut tidak bisa diterapkan. Sifatnya yang tidak operasional justru memungkinkan Pancasila untuk bisa diuraikan secara lebih eksplisit sesuai dengan kebutuhan. Kesembilan, menginspirasi rakyat. Pancasila sebagai ideologi mempunyai ciri yang membuat Pancasila dapat menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan terakhir yaitu ke-10, menghargai keberagaman, di mana dalam sila ketiga Pancasila disebutkan dengan jelas bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai persatuan. Hal ini membuat ideologi Pancasila bisa diterima oleh semua kalangan. Karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari beberapa ras, suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan ideologi Pancasila sendiri, yaitu kelebihannya: 1. Dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih adil dan makmur. 2. Merupakan jalan tengah antara liberal dan komunis. 3. Memberi inspirasi akan tata masyarakat bebas. 4. Menjadi sumber etik sosial. Dan 5. Sebagai sumber instrumen politik untuk melihat kinerja pemerintah dan untuk ketidakadilan sosial serta segala manifestasinya. Kekurangannya: 1. Memberi kesempatan kebebasan yang cenderung menjadi anarki. Kedua, adanya kemungkinan masuknya kepentingan neoliberal. Ketiga, terlalu normatif. Keempat, dianggap tidak jelas karena hanya mengambil jalan tengah antara liberal dan komunis. Kelima, Pancasila justru membuat bangsa mengambil keburukan liberal dan komunis bersama-sama. Nah, teman-teman, tentunya yang menganut ideologi Pancasila adalah negara Indonesia. Ideologi yang terakhir yaitu ideologi sosialisme. Sosialisme berasal dari kata sosius yang artinya masyarakat. Jadi sosialisme merupakan sebuah ideologi yang mempunyai tujuan sebagai pembentuk kemakmuran negara dengan aspirasi kolektif, kemudian sifatnya produktif, dan membatasi kepemilikan pribadi. Ciri-ciri dari ideologi sosialisme yaitu: 1. Tidak ada kelas miskin dan kaya, bahkan tidak ada kelas pekerja dan kelas majikan, karena semua mereka itu sama. 2. Hak kepemilikan pribadi atas sebuah alat-alat dalam produksi mesin terbatas. 3. Dalam hal kepentingan negara dan kekuatan. 4. Pemikiran keagamaan dalam sosialisme sangat dipengaruhi dengan pemikiran yang didasarkan pada ajaran agama yang mereka butuhkan untuk saling membantu. Kelima, menciptakan kemakmuran dengan cara yang demokratis dan damai. 6. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan orang dan nasib pekerja dengan cara yang fleksibel. 7. Mencari komunitas di mana mereka dapat bekerja bersama dalam solidaritas dengan hak yang sama. Kedelapan, pemahaman ini memiliki pemikiran dalam ekonomi dengan sebuah negara yang sentralis dan harus menutup atau dapat mengatasi kesenjangan. 9. Gagasan politik sosialisme adalah bahwa negara sangat dibutuhkan untuk mempromosikan dan mengkoordinasikan
koeksistensi. Kemudian, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ideologi sosialisme yang pertama memiliki tingkat solidaritas dan kebersamaan yang sangat tinggi dalam kerjasama timbal balik antara rakyat. Kedua, dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang demokratis dan bijaksana. Ketiga, adanya sifat persamaan sosial, jadi tidak ada antara budak dan majikan. Keempat, dalam pemahaman sosialisme selalu muncul keinginan untuk menciptakan masyarakat yang sosialis dengan kejelasan dan kejernihan argumen, yakni tidak melalui revolusi dan kekerasan. Lalu kekurangan ideologi ini yaitu, yang pertama, pemahaman ini tidak konsisten dengan sifat orang yang selalu menginginkan lebih dan tidak puas dengan yang diharapkan. Dua, karena tingkat solidaritas yang tinggi, terdapat hak asasi manusia yang terkadang diabaikan sebagai kepentingan bersama. Tiga, pemahaman sosialisme dapat membatasi pengembangan diri dan kreativitas, karena pemahaman ini menyangkut koeksistensi dan kerjasama, sehingga tidak setiap individu punya waktu untuk berkembang. Nah, negara yang menganut ideologi sosialisme ini yaitu Brazil, Kanada, India, Belanda, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.